warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kas kecil. Kas merupakan komponen paling penting dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran untuk kebutuhan atau keperluan operasional dalam suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa pendapat lain mengenai kas kecil, yaitu dana yang disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional, di mana dan tersebut digunakan untuk membiayai transaksi yang nilai bayarnya relatif kecil. Tujuan kas kecil. Yang pertama, untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Biasanya sudah ditentukan batas maksimum. Yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayarkan dengan cek. Yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Yang kelima, untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada kolega dan pelanggan. Dengan tersedianya kas kecil, seorang administrasi kantor atau sekretaris tidak perlu lagi pergi ke bank untuk mencairkan cek ketika melakukan pembayaran dalam jumlah kecil. Selanjutnya yaitu karakteristik kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga yaitu disimpan di tempat khusus seperti kotak kecil yang bisa disebut dengan petty cash atau box. Yang keempat yaitu ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkat pemula. Prosedur penanganan kas kecil. 1. Staf administrasi kantor atau sekretaris membuat permohonan pengisian dana kas kecil. Pengisian formulir pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh peminjam. B2. Jika permohonan disetujui, administrasi kantor atau sekretaris menerima dana pengajuan kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. 3. Staf administrasi kantor atau sekretaris mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, ditandatangani oleh administrasi kantor. Staf administrasi kantor atau sekretaris mencatat penerima dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, ditandatangani oleh administrasi kantor atau sekretaris, kasir atau bendahara, serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan dari administrasi kantor atau sekretaris tersebut, serta dilampirkan dengan fotokopi cek bila menggunakan cek berila nomor bukti kas masuk secara urut berdasarkan tanggal. Yang keempat, catat pemasukan kas ke dalam buku kas. Selanjutnya ada metode pencatatan kas kecil. Untuk melakukan pencatatan kas diperlukan ketelitian yang baik, dimulai dari pengumpulan bukti nota kas masuk dan kas keluar, serta perhitungan yang tepat. Metode pencatatan kas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem dana tetap. Metode dana tetap mengandung arti bahwa kas kecil tetap bernilai rupiah yang sama, padahal staf kecil telah melakukan pembayaran. Yang dimaksud dana kas tetap bukan nilai rupiah tidak berubah tetapi fisik uang. Kas ditambah dengan faktur atau bon-bon yang telah dibayar akan menghasilkan saldo kas kecil yang tetap. Pada saat transaksi, metode dana tetap tidak dicatat, hanya membuat memo saja, dan dicatat jika pada saat pengisian kas kembali dengan melibatkan masing-masing beban dan mengkreditaskan kas besar. Sedangkan yang kedua ada sistem dana berubah. Sistem dana berfluktuasi ialah metode yang tidak menentukan kas kecil dan jumlah kostum. Ada sistem dana berubah. Sistem dana berfluktuasi ialah metode yang tidak menentukan kas kecil dalam jumlah konstan.
melainkan memberikan kemungkinan untuk berubah atau berfluktuasi. Pengisian kembali kas dalam metode ini melakukan sewaktu-waktu bila saldo dalam kas sudah menipis. Dapat disimpulkan bahwa metode dan tetap dalam pencatatannya setiap transaksi atau pembayaran tidak dijual hanya membuat catatan atau memo. Sedangkan metode dana berupa jumlah saldo kas selalu berubah. Dan di saat ada kas keluar, pada saat itu juga transaksi di jurnal akan dicatat dalam pembukuan. Sekian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.